Hai, selamat datang di Iqbal Erdogan Tutorial di sesi videografi untuk jurnalistik sekolah. Kali ini kita akan membahas seputar algoritma. Tapi tenang saja, kita tidak akan membahas tentang coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma sosial media dan pentingnya memanfaatkan sosial media untuk keperluan jurnalistik sekolah. Saya terpikirkan hal ini sejak November 2019 saat LPM kampusku mengadakan kunjungan atau studi banding ke LPM sebuah kampus negeri di Bandung. Salah satu yang menarik perhatianku adalah ketika mereka menjelaskan tentang pentingnya algoritma sosial media. Mereka mengatakan bahwa hal ini berpengaruh pada jangkauan akun mereka dan bahkan menjadi akun pers mahasiswa yang memiliki cukup banyak pengikut. Saya mencoba mencari tahu hal ini lebih dalam, dan ada beberapa faktor pentingnya memahami algoritma sosial media ataupun SEO atau optimalisasi mesin pencari jika terkait dengan website. Lalu pemanfaatan ini sepenting apa sih? Di era keterbukaan informasi saat ini tentu kita dituntut untuk bisa memberikan informasi yang membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Semisal kalau kita bicara sekolah yang terkait dengan bagaimana sekolah itu berjalan atau ya sejarahnya, visi misi dan lain sebagainya yang menunjukkan eksistensi dari keberadaan sekolah itu sendiri. Untuk jurnalisme sekolah, pemanfaatan sosial media ini bisa menjadi alternatif menyebarkan informasi terkait dengan sekolah. Tentunya kita tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah dengan urusan mading ataupun majalah. Menurut saya ini sudah terlalu kuno dan kita perlu inovasi baru untuk menyebarkan informasi terkait dengan madrasah ataupun sekolah. Salah satunya yang paling mudah adalah sosial media. Lalu siapa saja sih yang bisa kita jangkau dari akun medsos jurnalistik sekolah? Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan kita menyebut spesifik satu sekolah tertentu, maka segmen kita terlalu kecil atau memang tidak terlalu luas. Walaupun segmennya memang sangat kecil, namun jika kita menyebut spesifik satu sekolah, setidaknya kita bisa memanfaatkan segmen yang sempit itu agar bisa dioptimalkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besar siapa aja sih yang masih bisa dijangkau dan apa yang mereka cari di medsos jurnalistik sekolah. Yang pertama adalah warga sekolah itu sendiri atau para sivitas akademika. Fungsinya biasanya mereka akan mencari informasi terbaru ataupun informasi internal. Namun informasi internal ini lebih bersifat semisal pengumuman ataupun perubahan jadwal dan lain sebagainya, yang setidaknya bukan merupakan sebuah informasi yang bersifat internal. Yang kedua, masyarakat luar terkait. Masyarakat luar terkait yang saya maksud di sini adalah alumni, calon siswa baru, calon ortu siswa baru, dan orang-orang yang terkait dengan sekolah tersebut atau ingin mencari informasi terkait sekolah tersebut. Biasanya mereka akan mencari informasi terkait dengan penerimaan siswa baru, kegiatan orientasi, apa sih aktivitas yang ada di sekolah itu. Kemudian mungkin para alumni ingin mencari tahu bagaimana perkembangan alma maternya hari ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat luar yang tidak terkait. Yang tidak terkait maksudnya sini adalah mereka sebenarnya itu nggak terlalu mendalami atau mencari info terkait sekolah kita. Nah, biasanya adalah masyarakat umum, siswa sekolah lain, ataupun untuk keperluan klarifikasi kasus dan lain-lain. Biasanya mereka mencari tahu untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan ataupun prestasi secara umum, dan mereka mencari informasi terkait sekolah kita ya bukan karena sengaja untuk mengikuti perkembangan, tapi lebih karena memenuhi informasi di satu bidang atau peristiwa tertentu saja. Lalu apa bedanya akun jurnalistik kita dengan humas sekolah yang takutnya akan menjadi tabrakan atau bahkan bertentangan satu sama lain? Nah, akun jurnalistik sekolah ini bisa memiliki perbedaan satu sama lain dengan humas. Yang pertama adalah menyampaikan informasi secara spesifik. Yang saya maksud gini, misal ada contoh kasus prestasi lomba. Ketika akun humas sekolah hanya menjelaskan terkait prestasi tersebut,
bisa menjelaskan lebih detailnya, mungkin bisa mewawancarai siswanya atau pembimbingnya lebih spesifik terkait dengan tips dan triknya bagaimana bisa menang atau latar belakangnya, profilnya. Jadi tidak sebatas hanya headline. Nah, info-info yang seperti ini biasanya memang sifatnya tidak cepat basi dan bisa kalian masukkan dalam lingkup feature. Yang kedua, orientasi berita kepada siswa. Jadi, urusan internal kantor seperti kegiatan musyawarah yang memang tidak mungkin dijangkau oleh siswa dan hanya humas sekolah yang mungkin bisa memberitakan hal tersebut. Maka sudut pandang berita bisa menggunakan kacamata dari siswa yang diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi siswa-siswa yang lain ataupun untuk masyarakat umum yang memang mungkin hanya ingin melihat dari sisi kesiswaannya saja. Yang ketiga, bekerja sama dengan sekolah lain. Semisal ada event atau kegiatan yang mempertemukan sekolah-sekolah dalam regional tertentu ataupun mengadakan kolaborasi. Itu bisa membantu kamu mendapatkan audiens baru dan juga memperluas jaringan kamu dengan orang-orang yang ada di luar. Dan yang keempat, informasi acara. Semisal ada perayaan atau acara yang diselenggarakan sekolah, kamu bisa bekerja sama kok dengan penyelenggara. Semisal kalau di sekolah ya terkaitnya dengan OSIS ataupun ekskul lain. Dan kedekatan sebagai kawan satu sekolah, kalian bisa menjadi media partner bagi acara mereka. Saling menguntungkan bukan? Lalu bentuk konten apa sih yang bisa kita buat untuk sosial media? Kita bicara di luar YouTube ya. YouTube kita jelas bicara video dan udah saya bahas panjang banget di episode-episode sebelumnya. Bentuk konten yang bisa kita buat itu bisa berupa foto jurnalistik. Nah, foto jurnalistik ini tidak hanya sebatas pada foto kegiatan, tapi juga bisa mungkin foto sudut menarik sekolah atau satu peristiwa atau satu momen yang bisa kalian bagikan terkait dengan sekolah. Yang kedua adalah infografis, semisal pelaksanaan PPDB, kalender akademik, sejarah sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah artikel. Artikel ini tadi bisa berupa headline, opini, ataupun feature. Bisa berupa artikel di website atau berupa microblog yang saat ini sedang tren. Yang keempat adalah video, baik berupa daily news, feature, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuatnya dalam waktu 1 menit atau dalam durasi tidak jangka lama dan menguploadnya di IGTV. Kalian bisa membuatnya baik 1 menit secara narasi ataupun secara tekstual seperti video kumparan yang ini. Dan kebanyakan media juga udah banyak kok yang bikin kayak gitu. Yang kelima, kalian bisa bikin desain grafis ataupun ucapan terkait hari besar ataupun perayaan tertentu. Misalkan Hari Pendidikan Nasional, atau hari jadi sekolah, atau hari raya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mengoptimalisasi sosial media? Yang pertama adalah kenali dulu siapa yang kita tuju. Sudah kita jelaskan tadi bahwa siapa aja sih audiens yang bisa atau mungkin kita jangkau dengan akun sosial media jurnalistik sekolah. Yang kedua, maksimalkan penggunaan tag, hashtag, caption, dan keyword yang membantu orang lain mudah untuk mendapatkan informasi dari kalian. Buatlah itu seinformatif mungkin. Yang ketiga, jam upload. Ada analisis yang mengatakan bahwa pemilihan jam upload berpengaruh terhadap jangkauan kita. Maka kita juga perlu mempelajari tentang itu. Pada dasarnya ilmunya ada kok, dan di internet cukup banyak yang membahasnya. Yang keempat, konten yang optimal. Semisal video yang tidak bertele-tele atau infografis dengan desain yang enak dilihat. Itu akan meningkatkan kualitas konten kamu dan membuat pengunjungmu betah dan mengandalkan informasi dari akun kalian. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan kegiatan tertentu atau bisa menjadi media partner. Selain bisa menjadi ladang cuan, itu juga akan membantu kamu dalam menggait orang-orang yang tidak tahu tentang akun jurnalistik sekolah. Yang keenam, pemilihan dan penyesuaian platform. Pendekatan karakter pengguna setiap platform medsos itu berbeda-beda. Antara Instagram yang mendepankan visual, kemudian Twitter yang harus bermain kata-kata. Tentunya membuat kita cara memperlakukan audiensnya harus berbeda. Tahu kan kalau jokes Twitter itu nggak pernah bisa dibawa ke Instagram dan sebaliknya. Yang terakhir adalah konsistensi. Dalam waktu-waktu teratur kita bisa mengunggah postingan ke sosial media.
Kalian tidak hanya mengisi dengan berita saja, namun juga dengan foto jurnalistik, karya siswa, atau informasi ringan lainnya, sehingga itu tidak menjadi beban buat kalian dan kalian masih bisa mengisi sosial media kalian secara optimal. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you and break the limit.